Di sini. Di sini. Di sini. Di sini ada yang duduk. Nggak megang, kayak ditarik-tarik. Oh. Iseng-iseng. Emang kaya banget, rumahnya gede dan mereka punya anak kan. Dan ternyata dari kekayaan itu mereka ya gitu, kayak pesugihan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, gua Alam dan teman gua. Gue Ara. Oh iya, di sini kita bertiga ya. Iya, kita Dan bertiga. kenalin teman kita namanya Gua Wardi di Wardi. sini menemani mereka. Sadis. Oh iya, kita kali ini agak sedikit berbeda ya, Ra, ya. Kita kali ini mengunjungi rumah salah satu teman kita yaitu Wardi. Yaitu Kak Wardi. Nanti Wardi bakalan cerita Sedikit pengalamannya. sedikit pengalamannya tentang Pengalaman kejadian horor. ganjil yang ada di Marior ya. Yuk. Ara juga pertama kali ya, Ra, ya Betul. datang ke Baru Mari. pertama kali datang ke sini. Langsung aja kali ya, Ra. Apa yang Ara rasain, apa Ara ada kayak melihat entah sosok atau gimana gitu, Ra? Sebelumnya gue mau nanya dulu ya Kak. Kalau yang di kan tadi gue datang terus itu kan keadaannya hujan lah. Iya. Kalau yang di depan itu apa sih? Kayak ke jendela atau apa gitu? Yang di mana nih? Yang Oh, samping ini. Ini tuh iya emang jendela. Itu ruang makan kanan. Di situ ada jendela sama pintu. kalau yang tadi ketika datang itu kayak ada yang berdiri di situ. Iya. Cuma kayak cewek, cuma kayak nongolnya tuh kayak setengah badan gitu loh. Kayak sampai pinggang ke bawah tuh nggak ada. Berarti dia nongol di jendela. Enggak, Oh. nongol di depannya. Oh, di depan. Cuma bawahnya nggak ada gitu. Ngeliat pas baru pertama kali datang. Iya betul, pas lagi ngelepas jas hujan. Kalau yang pas masuk sih ya, yang ketika tadi dibukain pintu terus suruh masuk, itu ada yang nyambut, ada yang duduk di sini, Di sini. di sini, Di sini. di sini ada yang duduk, kayak ngelihat oh ada tamu nih gitu, terus kayak udah hilang aja. Perempuan atau entah apa? Laki atau bencong hari ya? Perempuan tapi sosoknya hitam semua gitu. Anjing. Kayak sosoknya hitam semua gitu, kayak mau baju mau kulit apapun hitam gitu. Kalau untuk Wardi gimana, War? Apa emang yang tadi Ara ceritain pertama, apa emang bener ada makhluknya di sana? Atau Atau pernah emang- ngeliat Gimana ya? kejadian hal apa? Jujur ya, dari gue sendiri juga, ya gue juga belum tentu bisa lihat kan. Tapi kayak ngerasain aja tuh. Misalnya gue tidur di kamar nih. Nah, kamar gue ada kamar mandi kan. Kalau misalnya lampunya kamar mandi itu mati, tapi lampu kamarnya hidup. Pas gue tidur, kayak ada yang merhatiin gitu dari kamar mandi. Oh, iya. Kayak ada yang merhatiin gitu dari kamar mandi. Gue tidur nih, anjir. Kok kayak rada kurang tenang gitu. Kayak ngerasa aja tuh kayak sosok cewek gitu loh. Kayak gitu. Oh, udah. Oke. Itu di lantai 2. Iya, lantai 2. Makanya kalau misalnya tidur nih, lampu kamar mandi selalu nyala, tapi lampu kamar dimatiin. Jadi terang Biar- itu dari kamar mandi. Iya, biar nggak kering banget ya. Berarti kalau misalkan lampu kamar mandinya nyala dan lampu kamarnya dimatiin itu nggak kenapa-napa? Itu nggak masalah gue nggak masalah. Tapi kalau misalnya lampu kamar tidur gue mati, nah, lampu kamar mandi apa? Lampu kamar mandi nyala. Nah, lampu kamar mandi nyala, lampu kamar tidur gue mati itu nggak masalah. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya lampu kamar Tidur. mandi mati, nah lampu kamar tidur nyala, nah itu kayak Itu yang ada bikin- sesuatu yang merhatiin gitu. Tidurnya ya gitu. Mungkin Kebayang aja bisa kebayang. jadi nggak sih kalau yang di atas turun ke bawah? yang di atas turun ke bawah. Bisa jadi nggak kalau kayak gitu? Jadi gimana nih? Jadi yang tadi gue lihat itu yang Yang Di kamar. Nah. kalau menurut gue sih bukan. Oh, beda lagi. Ya karena tadi pas datang juga di lantai atas tuh kayak ada apa sih, balkon ya? Balon. Nah kayak balkon gitu. Tuh ada yang berdiri. Oh, di situ juga ada lagi. Ada yang berdiri. Anjing. Dan di sini pun Ada yang duduk. anjing. Wardi kebetulan di sini tinggalnya sejak kapan atau berapa lama mungkin?
sebelum tinggal di sini ada lagi kan rumah tempat tinggal? Oh, ada. Gue di sini tuh kurang lebih udah hampir 15-16 tahun. Oh. Dan sebelumnya itu di daerah Tegalalur. Nah, di situ sekarang udah jadi rumah nenek gue kan. Nah, dulu kita tinggal di sana. Habis itu gua umur 6 tahun mau kelas 1 SD pindah ke sini. Oh, oke. 2004-2005an ya? Nah, Ada cerita. Oh, di iya. rumah lama ini gue malah sering banyak cerita dengar-dengar dari orang tua gue. Mm-mm. Ada satu kejadian, bokap nyokap gue kan itu pas mau pulang kampung lah. Gue juga masih kecil, itu ceritanya. Pas mau pulang kampung, bokap gue kebangun jam 3, jam 4. Malam? Iya, nyokap gue juga kebangun jam segitu kan. Buat masak makanan buat pergi Iya. pulang kampung. Habis itu bokap gue pergi nih ke garasi. Iya. Ya lumayan lah jaraknya jalan dulu. Hmm. Nah bokap gue, nyokap gue ditinggal dulu di rumah kan sendiri. Tiba-tiba lampu mati. Loh kok lampu mati kan itu gelap. Nyokap gue kayak dengar suara kayak babi ngorok gitu loh. Anjing. Iya kayak babi ngorok gitu. Iya. Iya serius. Pas dengar babi ngorok gitu, dicek Ngorok tuh gimana? kayak Maksudnya kayak babi. Iya. iya. Oh gitu ya? Oh iya. Nah, gitu. Ah. Babi ngorok gitu. Terus Pas dicek, nyokap gue kaget dong. Wah ada babi ya kayak babi ngepet. Oh ngeliat? oh. Ngeliat juga? Ngeliat spontan. Di? Oke. Di dapur. Oh, jadi dia masuk gitu ya? Iya. Heeh. Dan dia ngelihat sosoknya itu kayak babi ngepet ditemenin sama anjing. Oh, jadi Oke. kayak babi sama Ngerti, anjingnya. Ngerti. Iya. Oke, lanjut. Makanya dia suka mikir kok kayak ada uang yang suka hilang gitu. Bentar, itu keadaannya mati lampu kan? Iya betul. Mati lampu di rumah sendiri atau satu kampung juga? Antara mati lampu di rumah, kayaknya di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya? Iya. Karena dia ditemenin anjingnya juga. Mm-mm. Karena begini ya, Ra, sorry. Mm-mm. Kalau misalkan ada anjing, Ada babi. ngepet, pasti dia kayak nyerupain gitu ya, kayak palanya pala anjing, cuman badannya badan babi. Konon katanya sih, kalau kata orang dulu kayak gitu. Bener gak sih? Kalau yang gue pernah lihat ya, bukan pala anjing badan babi, bukan. Tapi pure babi sama anjing. Oh, Full gitu. anjing. Full. Binatang. Jadi Berarti dua, dia tuh diiringin dua gitu. Jadi nggak sendiri. Era pernah lihat. Pernah 2 kali. Jadi depan rumah dan kebetulan itu ada yang pesta dan paginya ada yang hilang. Oke. Oke deh, Wardi deh, lanjutin dulu deh ceritanya. Dari yang ngelihat babi itu. Iya kan udah nyokap gue langsung kaget kan. Dia udah teriak-teriak manggil bokap gue. Udah masalah udah lari di situ. Terus di sana juga kayak Oh, sering kejadian aneh-aneh juga. Kayak waktu itu nyokap gue ngandung adik gue nih, si Rama. Pas lagi ngandung itu nyokap gue sendirian di rumah. Terus bokap gue kerja kan. Entah pas Malam. entah pas malam atau sorenya nyokap gue ketidur, kayak ada sosok cewek yang pengen ngerebut perut nyokap gue gitu. serius banget. Serius? Itu masih di rumah lama. Iya masih di rumah lama. Nah pas dari Merinding lu gua. dicek situ emang sering kejadian kayak gitu kan. Waktu itu terus kenalan nyokap gue lah kayak kiainya ya. Kayak ustadznya. Oh, nanya kayak Ada apa nanya-nanya terus abis itu kayak dibersihin gitu lah, dibersihin. Rumahnya. Iya rumahnya pas tahu di kamar itu di bawah kasurnya itu kayak menurut penglihatan mereka ya itu ada kayak tulang belulang terus pocong keluar dari bawah. anjing. Ini digepruk langsung keluar Anjing. pocong. Gue tuh kenapa ya? Kalau Kita mau cerita, itu gue lah. langsung kebayang gitu, makanya Refleks kebayang ya? Iya lu Langsung bayangin merinding gua. misalnya di kamar lu kasur nih Heeh. dibersihin kamar lu digeprek ada yang keluar. Oh iya. Nah, Tapi yang keluar itu cuma bisa dilihat Ustadz atau iya, Mama juga bisa. Yang keluar bisa, yang keluar. Yang keluar itu cuma bisa dilihat sama ya itu lah, ya, Ustadz Ya, yang bisa kayak lihat. orang-orang yang tertentu lah yang bisa. Dibersihin. Oh, jadi kalau untuk yang rumah lama lu mungkin lebih banyak kali ya Iya. keganjilannya ya, War. Nah, kalau untuk saat-saat ini di rumah ini nih, kira-kira mungkin ada kayak kegiatan ada keganjilan aneh gitu, War. Kalau keganjilanannya sebenarnya kalau misalnya di sini kayak lebih sedikit sih, malah hampir nggak ada. Kayak gue cuma ngerasain hawa-hawa nggak enak aja di saat-saat tertentu kan. Tapi ada satu cerita adik gue, si Rama kan. Oh iya. Dia itu balik malam entah dari mana, habis main sama temennya mungkin, dan
keadaan gue di kamar kan, terus gue juga mikir bokap gue ada di bawah lagi ngerokok kan, di depan situ. Pas ternyata selang beberapa waktu kemudian gue denger bokap gue naik ke atas kan, dan gue di situ masih mikir dalam keadaan lagi denger musik pakai headset, masih mikir bokap gue di bawah. Dan selang beberapa waktu Rama pulang malam sekitar jam 1 jam 2, dia datang nih, dia nyapa bokap gue di bawah, Pak, ya udah langsung masuk kan, mungkin takut diomelin. Iya. Nah, pas masuk si Rama kaget. Iya. Bukannya tadi Bapak di luar. bokap gue ada di luar ya, kok tiba-tiba ada di atas. Dia bilang ke gue langsung, War, itu bapak bukannya ada di bawah? Ah enggak, kayaknya udah masuk kamar dari tadi. Lah itu siapa anjir? Gue balik malam kirain bapak, pas gue cek lagi udah nggak ada gitu sih. Anjing. Nggak, berarti gini, sebenarnya bokap lu emang bener lagi ngerokok di bawah, apa emang udah di kamar? Awalnya ngerokok di bawah, gue denger langkah kakinya dia pindah ke atas kan. Oh. Nah selang beberapa Pas sebelum adek lu pulang, iya, dia udah ke atas. Tapi waktu adanya Kawar di nyapa disautin. Cuma ngangguk doang, Wah anjing. antara cuma ngangguk atau disautin, iya udah gitu doang. Berarti sorry, kalau ini kayak bisa menyerupai gitu dong. No, but I think yang di atas yang bukan. Ngerti gak? Oh ada. Jadi kayak Maksudnya yang energinya lebih bukan, jadi kayak yang di bawah emang bener bapak, tapi yang di atas yang justru bukan. Nah itu yang gue suka mikir lagi, masa? Yang menurut gue sih yang di atas yang bukan gitu. Oh iya. Kayak gitu sih. Nah dari situ gue juga mikir, masa bapak di bawah, di atas? Perasaan di bawah udah merokok beneran, Iya. Mak. Coba lu cek lagi, dia juga masih 50-50 loh. Iya. Masih setengah-setengah. Tapi ngecek lagi? Enggak. Kayaknya dia buat ngecek juga rada takut. Iya. Oke. Mau ngecek lagi takut, dia udah langsung masuk ke kamar. Ada kejadian lagi pas nyokap gue pulang, dia sama temennya kan, temennya juga. Nah temennya juga kayak bisa ngeliat juga. Oke. Dikasih tahu, Mam, ada si cantik. Si cantik apaan? Kirain tetangga gue kan? Enggak, ntar lu yang ngomong si cantik ini teman nyokap. Iya temen nyokap gue. Mam ada si cantik, si cantik apaan? Kirain tetangga gue kan? Enggak, itu si cantik ada di pohon. Ya bener. Pohon mana dulu nih, Wan? Ada di pohon sini, di pohon jambu. Nah, masa ya udah. Oh enggak, terus maksudnya si cantik itu Iya, tante Kay. anjing. Ngomongin si cantik. Iya si cantik. Tapi kalau dikasih tau emang cantik. Nah, Punya nama pribadi. Panggilan. Panggilannya si cantik. Oke. Si cantik ini dijelasin lah sama temen nyokap gua. Nah emang itu dari mana? Oh enggak, itu dari pindahan dari sport club, dia loncatnya ke sini. Nah itu yang gue bingung kenapa dia loncatnya ke sini loh. Oh, sport club yang di depan. Iya, sini. sport club yang di Oke. depan. Oh ada ya? Ada di situ. Jadi Iya. di situ kayak ada kolam renang gitu ya. Konon sih di situ emang kayak ada kejadian-kejadian ganjil. Ya mungkin ya banyak lah yang nggak diketahui. Iya. Oh ya. Dan gue sempat ngalamin itu. Apa kita mau jalan-jalan bentar aja nih ke sana? Gimana? Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Oke, kalau berani sih ayo. Aduh. Ya nggak bakal Boleh sih deh. berani lah. Yuk. Masih game segini. Sekarang kita udah sampai di lokasi yang tadi kita bicarakan di sport club, dan lokasinya juga deket sih, kagak jauh banget dari rumah Wardi, dan kita juga di sini tadi jalan kaki. Oke, dan langsung aja yang Ara. Hawanya gimana, Ra? Kalau di sini itu, Ra? Dingin, soalnya bajunya tipis. Oh iya, Lagi hujan. kemungkinan di sini lagi gerimis ya. Lagi gerimis juga sih. Gue di sini emang sebelumnya udah pernah nongkrong sih, cuman waktu itu di dalam ya War, kita nongkrong ya kayak ngobrol-ngobrol biasa. Nah di situ gue kayak, oh iya gue sempet kayak di dalam kan ada kolam renang juga. Gue sempet waktu itu berenang juga di sana. Dan gue lagi berenang War. Apa tuh? Gue kayak kan kolam renang, jadi kan depannya sebelah sini
kayak ada kamar mandi gitu tuh. Iya, Nah, kamar jadi, mandi. anak-anak tuh lagi nongkrong, jadi ini kolam renang, ini tempat nongkrong, dan ini kamar mandi. Nah jadi pas gue lagi arah ke sebelah sono, gue ngeliat kayak ada sekelebatan putih kayak masuk ke kamar mandi gitu, kayak nembus gitu di tembok. Oke dong, gue kayak diem aja di situ kayak nggak ceritain. Akhirnya lama-lama kok gue penasaran dong. Akhirnya gue cerita ke lu, kalau nggak salah ke anak-anak ya, gue cerita pada saat itu. Dan memang kata anak-anak juga, katanya juga ada ya, sudah memang perempuan ya. Ya dari pengalaman sih gitu orang-orang yang di situ kan. Bahkan sebelum rumor itu beredar, nyokap gue dulu malah sering cuci bajunya di situ setelah ya entah aerobik, olahraga apa itu. Dan dia kayak ngerasa nyantai aja tuh, kayak nggak ada pikiran apa-apa. Iya. Nah, tapi ada apa sih? Kayak satu kejanggalan, kayak petugasnya yang di sini setiap sore tuh, misalnya mau ngebersihin atau mau apa gitu ke kamar mandi, pasti dia kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Oh, di kamar mandi yang gue lihat. Iya, itu tuh di kamar mandi perempuan. Memang ada ya di situ ya. Kamar mandi entah perempuan atau laki-laki, gue juga lupa tadi sih. Nah, di salah satu itu ada pintunya yang emang ketutup, nggak bisa, emang kekunci, nggak bisa masuk. Maksudnya emang sengaja dikunci, nggak boleh ada orang yang masukin, atau memang kekunci sendiri tanpa ada orang yang kunci pintunya itu? Menurut gue sih itu kayak dikunci sih, nggak boleh masuk gitu. Oh, tapi sebelum pintu itu dikunci, ada kejanggalan nggak? Maksudnya kayak orang ke toilet yang pintunya dikunci itu, sebelumnya kayak ada yang nggak bisa keluar atau entah kerasukan, entah apa. Kalau dari cerita-cerita yang ada di kamar mandi itu? Enggak sih, kalau kerasukan enggak ya, kayak misalnya kayak ada yang iseng aja gitu loh. Oh, ada yang iseng. Dan kalau untuk Ara sendiri nih, mungkin kayak bisa tembus ke sana gak? Dari penglihatan Ara sendiri. Kita pindah nih. Hah? Why? Soalnya Sebelah sini? Oke, kita pindah ke sebelah sana. Wow, gue merinding nih. Kenapa? Maksudnya Ara nyuruh kita pindah Karena dinyamukin atau? karena dinyamukin, karena kenapa? kan tadi ada nanya ya, Heeh. di dalam mobil tuh ada siapa? Iya. Dia malah ngikutin kaki Ara. Hah? Ngisengin gitu. Oh. Anjir. Serius? Sekarang masih diisengin ya? Oh, udah enggak? Oke. Di mobil yang itu ya? Di yang itu atau yang satu lagi? Yang ini atau yang? Oh, yang ini. Ini ada yang cewek duduk. Ara nanya ada siapa? Masa ada orang? Oh iya, memang tadi Ara ini nanya ke gua, di dalam mobil itu ada orang atau enggak? Enggak, gue sempet lihat kirain mobil yang sebelahnya, gue kalau yang sebelahnya kayak emang tadi ada orang masuk, Iya. ya orang bekas Iya, iya. parkir mobil. Oh ternyata ini, padahal nggak ada siapa-siapa. Anjir, serius, Ra? Kayak ada yang megang gitu kakinya? Enggak megang, kayak ditarik-tarik. Oh, Iseng-iseng. Terus tadi juga ada dalam hati ngomong kayak cuma ngeliat nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya nggak jauh, nggak ngapa-ngapain. oke. Anjir. Tapi nggak kenapa-napa kan, Ra? Maksudnya Enggak. nggak ganggu kan kita kan? Iseng doang paling. Kita juga kan di sini mau menceritakan apa yang ada di sini doang gitu, nggak ada maksudnya jahat atau gimana. Ini kita sambil jalan aja ya. Cerita-cerita di nggak usah itu. Oh ya, untuk di sport club Ini ada inian nggak sih? Ada rumah gitu belakang pohon pisang gini? belakang mana nih? Ini Tahu kan? Nih, Pohon kan? ini pohon nih, pohon. belakangnya ada rumah nggak gitu? Nggak ada siapa yang mau tinggal di rumah. Paling misalnya ini tembok nih, paling di dalam ya kayak ada buat naro-naro barang. Bukan di dalam ya kan? Bukan. Di sekitaran pohon pisang.
Ntar dulu, guys. Rumah gede. Tadi Terus Wardi pas Ara ngomong bahwa di sini ada rumah nggak sih? Wardi kayak terkejut gitu. Nah, gue penasaran. kayak tahu gitu ya. Ah, Rumah gede. Iya, terus kayak ada yang teriak manggil gitu. Tuh, merinding. anjing, Teriak bener, manggil anjing. gitu. Jadi gini, yang sempat pernah, jadi gue punya teman. Teman gue ini bisa retrokondiksi kan. Dia gue kasih tahu tempat ini dulunya gimana. Sebelum ada sport club ini. Dulu emang ada, dia bilang rumah orang kaya, ada suami istri pasangan kaya gitu. Emang kaya banget, rumahnya gede dan mereka punya anak kan. Dan ternyata dari kekayaan itu mereka ya gitu, kayak pesugihan lah, pesugihan. Dan Oke. dengan pesugihan itu mereka bisa jadi kaya kan. Tapi ya pastilah dengan pesugihan itu ada pembayaran. Dan tumbalnya itu si anaknya. Oke. Gitu. Dan yang Ara tadi denger itu suaranya kayak anak kecil atau? Sebut nggak nih? Yang pesugihannya siapa? Jangan. Oh, jangan. usah. Itu privasi aja ya. Oke, jadi Nah, dia tempatnya di air. Oh, iya. gue tahu. Anjing. Tempatnya di air. Maksudnya tempatnya di air itu? Si yang disugih. Oh, makhluk tersebutnya itu ya. Oke. Yang waktu itu Kak Wardi ngirim foto. Iya. Oh iya. Jadi dia pernah ngirim foto gambar kolam renang gitu ya Kak. Iya. Dan gue kayak ngejelasin di situ tuh ada apa, dan ternyata kayak bener sama yang dilihat sama temennya juga sama. Ya kalau yang dari tadi gue denger sih ada kayak anak kecil cewek, terus ada kayak cewek wanita remaja sepantar gue itu teriak woi gitu, kayak woi kayak rame gitu, terus kayak adu mulut gitu, kayak ngerti kan ya, bacot gitu. Iya. Kayak rame banget sumpah. Ngedengarnya pas kita mau jalan ke sini atau? Dari berdiri di situ juga udah rame. Oh, Udah rame. Soalnya ya emang kayak banyak kejadian janggal gitu sih. Makanya gue kira tadi di belakang sini tuh ada rumah, ternyata nggak ada. Ada. Coba aja. oh iya, kita sembari jalan lagi aja ya ceritanya. Oke, kalau untuk di sport clubnya sendiri, mungkin Wardi bisa cerita yang ada kejanggalan di dalam sport clubnya itu, Wak. Kejanggalan lagi, apa ya? Kayak gua waktu itu pernah berenang kan di kolam kecil yang khusus anak kecil lah. Itu baru gue nyemplung sekali, gue berenang, tiba-tiba badan gue muter gini, seret. Kok kayak ada yang ngegesek ya, gue ada yang ngegesek. Padahal itu pelan banget posisinya. Pas gue berdiri, lah dengkul gue robek di sini. Anjrit. Bagian dengkul gue robek. Celana atau dengkul? Dengkul, pakai celana pendek Kulitnya kan? ya? Iya, kulitnya robek. Nah, pas dicek lagi, ya emang itu ada kayak serpihan keramiknya pecah. Tapi kan kayak gimana ya, masuk akal nggak masuk akal, baru nyemplung pelan banget muter gini di dalam air. Tapi memang elunya memang ngerasa gak kayak ada benda yang gores atau pas Kerasanya kayak kalau misalnya di dalam kayak air kan kayak kerasa nggak sakit banget kan, kayak nyentuh keramik dong gitu. Tek. Pas gue berdiri, anjir, baru kaget dong, udah kebelah. memang katanya sih di kolam renang tersebut memang kayak ada tumbal gitu loh ya. Sering nggak? Gimana ya, kalau dibilang tumbalnya lagi sih enggak sih, kayak ada yang minta, dulu ada pohon gede kan di situ, kayak ada yang minta sesajen gitu lah. Sebelum adanya kolam renang? Sesudah. Oh, Nah, dari situ sama manajemennya kayak dikasih sesajen. Nah, pas beberapa selang waktu sesajennya berhenti nih. Kayak
marah gitu. Oh, mungkin Ada yang udah- marah. Mungkin kayak Ya udah nggak dikasih. makan gitu dan oke, Mm-mm. terus Dan ada juga kejadian staff sini kan lagi tidur di ruang aerobik. Dia emang tidurnya di situ kan. Lagi tidur di ruang aerobik. Nah, ada tumpukan footstep tuh berat ya. iya. Berat lah, disenggol aja nggak bakal bisa jatuh. Dan itu dipojokin posisinya. Maksudnya digeser. Dijatuhin. Anjir. Iya, seenggaknya kalau dipojokin dia nggak bakal bisa jatuh kan. Tiba-tiba jatuh gitu aja, gubrak. Tanpa Nah. ada orang sama sekali di dalam situ. Ada yang tidur doang, yang staff itu doang. Oh, oke. Nah, si staff ini langsung kebangun dong, kaget. Dan dia ngelihat apa? Ngelihat cotton candy, poci. Anjing. Di situ poci. Waduh. Dia iseng ya, dijatuhin gubrak, langsung lari dong, gedor-gedor ke staff yang lainnya yang di kamar kan. Kaget dia minta tolong. Itu footstep ada yang jatuh, ngejatuhin. Itu jelas banget itu. Bahkan adik gue sendiri juga ngelihat itu jatuh. Oh, si Rama. Iya, tiba-tiba udah berantakan aja. Anjing. Memang banyak banget ya kejanggalan di dalam sport club ini. Dan sambil jalan lagi. Oke. Kalau untuk Ara ngerasain hal apa lagi, Ra? Yang ada di sini tadi selain di mobil yang tadi katanya Ara kakinya ditarik-tarik gitu. Apa ya? Sebenarnya pas kita sebelum kita pindah berdiri itu hawanya masih dingin. Cuma Iya. pas ngegeser Kayak agak sedikit. kayak gerah, Iya, panas, iya. hawanya beda Iya. gitu. Iya kayak gitu ya. Iya, Hmm. iya. Gue juga ngerasain kok. Kayak Nah. berending. Udah, stop sini kayaknya. Wow. Kan anginnya langsung gede. Terus ada lagi pengalaman dari nyokap gua sendiri. Nyokap gua kan instruktur aerobik di sini. Dia selang setiap hari Di sebelah situ aja kali ya kita ngobrol. Di sini kayaknya lebih oke nih. Karena di tengah aja. Nah, ada cerita lagi dari nyokap gue. Dia kan instruktur aerobik di sini ya. Jadi dia setiap Jumat pagi lah, selang jam 8, jam 9 dia ngajar aerobik di sini. Pas dia ngeplay lagu tuh, tiba-tiba selang beberapa waktu mati lagi lagunya. Selang dinyalain lagi nih. Mungkin pertama kali kayak ya entah apalah Iya, gitu lah ya. dia mikir kasetnya rusak kali nih ya, Ah. atau ini pas udah dicolokin masa mati lagi, di setel lagi, mati lagi. Nah di situ ada teman nyokap gue yang bisa ya lihat juga kan. Itu mah disengin, Anjir. iya disengin sama si cantik. Disengin, ya udah, minta izin udah jangan iseng lagi ya, udah nyala terus. Suka iseng gitu, Oh, jadi- yang di ruang aerobik itu. Oh, ntar dulu deh. Kayaknya Ara kayak ke distract sama pohon ini deh ya. Tertuju ya? Iya. Kenapa, Ra? Gue merinding, Ra. Serius. Ada yang ngeliatin. Hah? Ada yang ngeliatin. Serius. Iya masih ada. Coba deh. Agak sedikit dikasih lihat. Wow. Udah lama banget ini pun. Ini yang belakang pohon ini rumah kosong nggak sih? Yang ini kan? Iya, yang coklat ya? Ah. Nih, ini ya? Yang ini. Cuma dia pindahnya kayak dari kita di situ, dia diri di sini terus nanti ke sana. Oh, Bukan yang pindah-pindah. kosong tapi Bukan yang kosong? dia Oh, yang berarti nyala? malah, Kok bisa gitu? dia ke gerbang situ terus ke sini, situ, gitu. Oh, Dari tadi. dia kayak sekedar ya, ibaratnya kita lah mondar-mandir jalan-jalan. Iya. Mungkin apa, Ra? Berarti ini kah? Atau... Tante Kay. Iya. Mantap, Kay. Oh. Anjing. Makanya, Maksudnya dia kayak keusik gitu atau gimana, Ra? Enggak kan? Tapi enggak kan? Soalnya kan kita di sini sekali lagi ya, kita di sini kayak kagak mengganggu gitu. Kita cuma cari tahu apa yang ada di sini, kejanggalan apa yang ada di sini doang, cuma menceritakan. Oke, langsung sekalian jalan aja kali ya. jalan lagi. Kalau
Berarti Ara tadi ke distrik sama yang ini. Dua ya, Ra, ya? Di mobil tadi sama yang di pohon ini. Kalau di mobil kayak karena gimana ya? Karena gue pikir ada orang gitu. Tadi kan lampu mobil nyala. Lampu mobil yang di sebelahnya. Yang sebelah ya? Mikir yang sebelah ini nyala. Memang kan Bukan tadi, yang sebelah sini. memang kan yang lampu mobil yang di sebelah sini kan hajarnya kan nyala, mungkin di dalamnya ada orang. Iya. Iya. Tapi kan yang Ara lihat tadi Yang mobil sebelah yang sini. di depannya Yang mati. memang nggak ada orang sama sekali. Iya, makanya kayak kesorot. Dia nongol. Kan bukan maksud ngeliatin gimana gitu ya. Maksudnya kayak ke distract terus ngeliat kayak cengok gitu loh. Iya ya. Arahnya. Jadi kayak mungkin nggak seneng atau gimana gitu. Oh. Iya kayak mikirnya ini orang ngapain sih rame-rame gitu. Mikirnya kayak gitu. Mungkin kepo kali. Ada yang minta disorot, apa sih kalau ini sorot ya? Iya. Ada yang eksis sebelah. gitu. Iya, Ada yang mau gitu. eksis gitu. Sebelah mana? Sebelah mana? Sini nih. Tunjuk aja. Ada yang mau eksis. Itu kan ini jatuhnya kayak pohon pisang sendiri ya? Yang mana sih? Yang ini. Ini nih, yang Oh, ini nih, nggak ini. sendiri, Oh, cuma iya. kayak Iya. sendiri gitu. Iya kayak ini kanan, kiri, ini tengah. Ya. Nah. Benar. Di situ ada 3. Cuma nggak dempetan. Jadi kayak di sini satu, situ satu. Iya. Oke. Udah sih. Kayak selak-selak gitu. Kalau yang Selang-seling. Ara lihat Mbak Dini kan? Dia ada anak kecil. Yang sebelah sini tuh anak kecil. Yang sebelah sono, I think itu kakaknya ya. Jadi sama-sama cewek. Yang satu lagi tuh kayak cuma datang gitu. Oh mungkin kayak sini Iya. gitu ya. Tapi kalau yang ini kayak adik kakak gitu. Anjir, minta disorot loh. Sebenarnya yang high gitu tuh adiknya. Cuma yang minta disorot itu kayak yang bukan saudara gitu. Oke. Sorot aja kayak gitu. Ya, namanya tempat pasti entah zaman dulunya bekas apa, pasti ada lah ya. Punya cerita tersendiri. Punya cerita tersendiri. Dan Apalagi kan tempat kayak gini sering waktu itu di dihuni banyak orang, Iya. banyak Iya. orang datang. Jadi pasti mereka juga ada. kayaknya kita sudah cukup sampai di sini aja ya. Mungkin kemungkinan Ara dan Wardi sudah lelah kayaknya nih. Dan thank you banget buat Wardi sudah berbagi Sama-sama. ceritanya. Dan kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Terus saksikan channel kita Ara Stories.